Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Kusumawardani, program studi ilmu kesehatan masyarakat dari kampus Dikasi ST Buton. Di sini saya akan mempresentasikan tentang surveillance Ebola. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu surveillance merupakan proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data secara sistematik dan terus-menerus, serta penyebaran informasi kepada unit yang membutuhkan untuk dapat mengambil tindakan. Itu menurut WHO tahun 2004. Sedangkan Ebola yaitu suatu penyakit yang disebabkan oleh virus dan dapat berakibat fatal jika tidak segera ditangani. Nah, penyakit ini pertama kali ditemukan di Afrika pada tahun 1976. Nah, virus Ebola ini sendiri awalnya hidup pada tubuh hewan, kemudian menjangkiti manusia melalui darah hewan yang sudah terkontaminasi virus. Nah, surveillance Ebola merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan untuk mengetahui proses penyebaran penyakit pada masyarakat serta penyebab timbulnya penyakit tersebut dan disebarluaskan sebagai informasi. Terus di sini yang kedua yaitu kenapa sih Ebola itu mematikan? Nah, Ebola ini merupakan penyakit yang menyerang sistem imun seseorang dan organ lainnya, terutama sel pembeku darah. Nah, penyakit ini juga disebabkan oleh virus dan menyebabkan peredaran yang serius pada seluruh organ tubuh. Nah, di sini ada gambar, bisa dilihat bahwa Ebola ini dia munculnya bintik-bintik merah pada tangan maupun di seluruh tubuh yang disebabkan oleh virus. Nah, yang kedua yaitu ada etiologi dan faktor risiko dari Ebola itu sendiri. Yang pertama adalah etiologi. Nah, virus Ebola ini disebarkan melalui kontak langsung darah atau cairan tubuh pengidap seperti urin, tinja, air liur, serta air mani dengan hidung, mata, mulut, atau luka terbuka pada orang sehat. Nah, faktor risikonya itu berkunjung ke negara-negara di Afrika, penelitian dengan menggunakan hewan percobaan, petugas kesehatan yang kontak dengan pengidap, dan petugas kamar jenazah yang mengurus jasad pengidap. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa etiologi dari Ebola itu sendiri itu bisa melalui kontak langsung darah pada cairan tubuh yang pasien Ebola itu sendiri dan terjangkiti oleh manusia yang sehat. Nah, sedangkan untuk faktor risikonya itu sendiri, dia lebih ke hati-hati berkunjung ke negara-negara Afrika. Nah, ini dan juga penelitian dengan menggunakan hewan-hewan percobaan. Nah, gejala Ebola itu sendiri ada demam, nyeri kepala yang berat, menggigil, lemah, mual dan muntah, diare yang dapat disertai dengan darah, mata merah, ruam pada kulit, nyeri dada, batuk, penurunan berat badan, perdarahan dari mata, telinga, hidung dan anus. Nah, diagnosis Ebola. Diagnosis Ebola itu lebih sulit didiagnosis karena tanda dan gejala awalnya terkadang menyerupai malaria dan tifoid. Nah, dokter akan mendiagnosis Ebola dengan melakukan wawancara medis, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang di laboratorium. Nah, untuk pemeriksaan di laboratorium itu ada 3 jenis virus yang mampu dianalisa laboratorium. Itu yang pertama enzima linked immunosorbent assay atau ELISA, terus IgM ELISA, dan yang ketiga yaitu polymerase chain reaction atau PCR. Terus yang kelima itu ada pengobatan Ebola. Nah, pengobatan Ebola hingga saat ini belum ditemukan pengobatan untuk menyembuhkan Ebola tersebut. Tetapi pengobatan yang diberikan hanya bertujuan untuk mendukung kekebalan tubuh pengidap dalam memerangi virus. Untuk penanganan Ebola sendiri, yang pertama yaitu pengidap Ebola itu wajib dirawat di ruang rawat intensif dan terisolasi. Nah, yang kedua, terapi oksigen untuk mempertahankan kadar oksigen darah yang optimal. Yang ketiga itu terapi cairan infus dan elektrolit untuk mencegah dehidrasi serta gangguan keseimbangan elektrolit. Yang keempat, ada terapi untuk mengatasi infeksi sekunder yang dapat terjadi. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu ada transfusi darah jika terdapat pendarahan. Terus komplikasi Ebola. Nah, komplikasi Ebola ini yang pertama ada kegagalan organ hati, yang kedua ada gangguan penglihatan, yang ketiga ada infeksi pada testis, dan yang keempat bisa menyebabkan kematian. Nah, kasus Ebola. Nah, kasus Ebola ini yang dampak paling parah yakni di Guinea, Liberia, dan Sierra Leone.
dan 6 negara di Afrika Barat yang mengalami kejadian luar biasa KLB, yaitu ada Liberia, Guinea, Sierra Leone, Nigeria, Senegal, dan Mali dengan jumlah 28.652 kasus dan 1.325 kematian dengan total kematian atau total kasus 39,52%. Data menurut WHO per 10 Juni 2016. Nah, berdasarkan hal tersebut, WHO ini menyatakan penyakit virus Ebola itu sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia atau KKMMD. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa penyakit Ebola itu sendiri bukan lagi penyakit kejadian luar biasa, tetapi itu sudah ditingkatkan menjadi kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia atau KKMMD. Terus WHO di sini juga mengatakan bahwa virus Ebola itu di Barat Republik Demokratik Kongo telah menginfeksi 100 orang pada Jumat 21 bulan 8 2020. Nah, selain itu, wabah ini juga telah menewaskan 43 orang diantaranya. Dan masa inkubasi dari penyakit Ebola itu sendiri itu antara 2 sampai 21 hari. Nah, penanganan Ebola. Proses surveillance, pengumpulan data Ebola, yaitu ada yang pertama pengumpulan data, yang kedua ada kompilasi data, yang ketiga ada analisis data, yang keempat ada interpretasi data, yang kelima ada umpan balik, 6 monitoring, dan 7 adalah evaluasi. Nah, di sini peran Kesmas dalam penanganan Ebola yaitu promotif. Nah, upaya promosi kesehatan yang dilakukan para petugas kesehatan di Kongo ialah setiap hari mereka mendatangi keluarga-keluarga untuk memberi informasi tentang Ebola, termasuk keluarga yang membawa virus mematikan tersebut. Terus pencegahan Ebola itu yang pertama itu menghindari kontak langsung dengan penderita maupun jenazah penderita penyakit virus Ebola. Dan adalah cara yang tepat karena penyakit ini dapat menular melalui darah dan cairan tubuh lainnya. Terus yang kedua yaitu sampel cairan dan jaringan tubuh dari penderita penyakit harus ditangani dengan sangat hati-hati dan sesuai dengan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi. Yang ketiga, ada menggunakan alat pelindung diri yang lengkap sesuai SOP dan mencuci tangan sesuai prosedur adalah cara terbaik dalam melindungi diri setelah kontak pasien, sebelum melakukan tindakan medis, sesudah kontak dengan bahan infeksius, dan setelah kontak dengan lingkungan pasien. Dan yang keempat, yaitu melakukan vaksinasi bila hendak berpergian ke daerah atau negara yang terjangkit virus Ebola. Dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.